Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faizi dengan NIM 1803289 akan menyampaikan materi metabolisme zat gizi, yaitu metabolisme zinc. Yang mana pembahasan yang akan saya sampaikan adalah yang pertama definisi dan sumber zinc, yang kedua defisiensi atau kelebihan, yang ketiga metabolisme zinc, yang keempat peran zinc terhadap COVID-19. Zinc merupakan salah satu mineral mikro yang memiliki fungsi dan kegunaan penting bagi tubuh. Zinc dibutuhkan oleh berbagai organ tubuh seperti kulit, mukosa saluran cerna, dan hampir semua sel membutuhkan mineral ini. Zinc dibutuhkan oleh kerja enzim, dan zinc juga dikenal sebagai katalisator beberapa enzim. Zinc juga berfungsi dalam sintesis beberapa hormon seperti insulin dan glukagon, serta berperan dalam metabolisme karbohidrat, keseimbangan asam dan basa, dan metabolisme vitamin A, sintesis asam nukleat, polimerase, dan sintesis protein. Sumber zinc dapat berasal dari makanan laut seperti kepiting, tiram, lobster, dan kerang. Daging seperti daging sapi, kambing, dan domba. Unggas seperti ayam dan kalkun. Ikan seperti ikan sarden dan salmon. Kacang-kacangan seperti kacang polong, lentil, kacang hitam, dan kacang merah. Biji-bijian seperti biji labu dan biji rami. Sayur-sayuran seperti sayur kangkung, asparagus, dan buncis. Produk olahan susu seperti susu, yogurt, dan keju, serta jamur dan telur. Dampak yang ditimbulkan akibat kurangnya mineral zinc adalah terjadinya penurunan nafsu makan sampai pada gangguan sistem pertahanan tubuh. Pada keadaan hamil, rendahnya kadar zinc dalam darah dapat mengakibatkan terjadinya gangguan pembentukan fetus, kematian embrio secara dini, dan dapat menyebabkan abortus. Selama masa kehamilan, ibu dituntut mampu menyediakan nutrien yang cukup agar dapat mempertahankan kehidupan fetus dan memenuhi kebutuhan untuk produksi susu setelah kelahiran. Namun, kelebihan zinc dalam tubuh juga dapat memberikan efek negatif, yaitu kelemah respon imun. Kondisi ini biasanya menjadi efek samping dari anemia dan neutropenia, yaitu kelainan pada kadar neutrofil atau sejenis sel darah putih dalam tubuh. Metabolisme zinc yang pertama dimulai dari absorpsi zinc yang dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu transport aktif dan transport pasif. Dalam proses absorpsi zinc di usus halus dipengaruhi oleh efek suatu zat seperti vitamin dan lain-lain yang dapat berperan sebagai aktivator maupun inhibitor. Zinc yang terabsorpsi akan masuk ke peredaran darah dan yang tidak terabsorpsi akan diekskresikan. Zinc yang terikat plasma di dalam darah akan menuju hepar dan kemudian akan berikatan dengan hepatic metallothionein. Metallothionein merupakan protein yang penting dalam regulasi zinc dan diekspresikan di hepar, intestinum, pankreas, ren. Metallothionein berfungsi untuk menginduksi banyak faktor seperti detoksifikasi logam berat, free radical scavenging, restribusi zinc di tubuh pada kondisi infeksi akut, dan stres. Hepatic metallothionein dapat menjadi zinc reservoir untuk pelindung dan defisiensi zinc. Tempat penyimpanan zinc tidak spesifik, namun sel yang mengandung metallothionein dapat menjadi tempat penyimpanan zinc. Dan yang terakhir adalah peranan zinc terhadap COVID-19. Yang pertama yaitu zinc memproteksi masuknya virus ke dalam tubuh manusia. Berdasarkan studi ex vivo, tampak bahwa penurunan kadar zinc menyebabkan peningkatan kebocoran dari epitel saluran pernafasan. Sedangkan suplementasi dari zinc dapat meningkatkan integritas epitel pada paru-paru. Yang kedua, zinc secara langsung dapat menginhibisi replikasi virus. Zinc dapat mencegah fusi dengan
membran dari host, serta menurunkan fungsi viral polimerase, mengganggu translasi protein virus, memblokade pelepasan partikel virus, serta destabilisasi envelope virus. Dan yang terakhir, zinc dapat menyeimbangkan respon imun pada saat terjadinya infeksi. Salah satu gambaran yang sering terjadi pada pasien COVID-19 adalah terjadinya ketidakseimbangan respon imun akibat peningkatan proses inflamasi. Hal ini menyebabkan adanya peningkatan kadar C-reactive protein atau CRP, tumor nekrosif faktor alfa, serta mediator inflamasi lainnya. Zinc berperan sebagai antiinflamasi serta antioksidan. Defisiensi dari zinc berkaitan dengan peningkatan mediator pro-inflamasi serta meningkatkan reaktif oksigen spesies atau ROS. Singkatnya, zinc berperan penting dalam menyeimbangkan sistem imun dan dapat bermanfaat pada terapi COVID-19. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.